Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan model pembelajaran terpadu fragmented atau seluler. Kami beranggotakan Valerius Diko Hernawan, Nauriza Duristanti, Iren Imelda Gulo, dan Resti Wahyuni. Model pembelajaran seluler atau fragmented dilambangkan dengan periskop, di mana periskop adalah alat optik untuk melihat benda di sudut tertentu. Contohnya seperti di kapal selam, ketika akan melihat kapal musuh harus menggunakan periskop. Pada model pembelajaran seluler atau fragmented dilambangkan dengan periskop karena pada pembelajaran ini bersifat satu arah, satu pengamatan, fokus sempit, dan pada single disiplin area konten. Kapan model seluler berguna? Model seluler adalah konfigurasi kurikuler yang berguna dalam sejumlah kasus dan berfungsi pada sekolah besar dengan populasi yang besar. Misalnya, di tingkat universitas tempat siswa melakukan perjalanan pada jalur studi khusus yang membutuhkan pengetahuan dan ahli untuk mengajar, membimbing, melatih, dan berkolaborasi. Karena sekolah ini mungkin menawarkan berbagai kursus yang menyediakan spektrum mata pelajaran yang menjadi sasaran khusus minat. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ini? Yang pertama, kelebihan. Guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kedua, materi pembelajaran ini merupakan bentuk yang paling murni dari setiap ilmu. Yang kedua, kekurangan. Siswa tidak dapat mengintegrasikan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Yang kedua, transfer pembelajaran ke situasi baru cenderung tidak terjadi. Yang ketiga, siswa dapat terjebak dalam longsoran pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Bagaimana penerapan model fragmented dalam pembelajaran? Mari kita saksikan video selanjutnya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Kayak gitu nih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini? Wah, Sehat. luar biasa. Sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Meskipun Bu. meskipun Panas, saat ini Bu. kita nggak bisa. Meskipun saat ini kita tidak bisa bersama-sama tatap muka, tapi itu tidak mengurangi kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Nah, sekarang kita kegiatannya sekarang kegiatannya kita lakukan di rumah semua kan anak-anak? Iya, Bu. Gimana? Udah mulai bosan nggak di rumah terus? Bosan Bosen. banget, Bu. Pengen main tapi nggak boleh. Iya dong, soalnya kalau kita sering keluar kita bisa kena corona kena asap gitu. ya, Bu, makanya katanya. makanya kita harus standby di rumah, tetap jaga Di kesehatan laptop. ya. Iya. Semoga Iya, Ibu. vaksin dari virus corona ini cepat-cepat ditemukan dan kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu ya. Amin. Nah, oke. Hari ini karena kita belajar tentang dongeng, maka Ibu akan mendongengkan satu cerita. Yeay. Cerita apa, Cerita apa, Bu? Nah, ceritanya itu tentang tikus dan singa. Kira-kira ada yang pernah mendengar nggak kisah tikus dan singa? Belum, Bu. Belum. Oh, berarti baru pertama kali dengar ya? Ya, Iya. pernahnya dengar Nah, lain. oke. Pasti udah pada penasaran. Jadi Ibu langsung cerita saja ya anak-anak ya. Ya, Bu. Sekarang ambil sikap yang baik, tenang, dan dengarkan cerita Ibu.
Oke. Nah, di sebuah hutan yang rimba, hiduplah sekelompok binatang. Biasanya di hutan ada binatang apa aja? Gajah, Kalajengking. Monyet. Iya, banyak ya, ada monyet, ada Kupu-kupu. gajah, ada semut, ada kupu-kupu, ada tikus, dan macam-macam lainnya, masih banyak. Gorila. Nah, nah ya betul Nawan, gorila juga ada. Nah, suatu hari pas panas-panasnya, seekor singa lagi tertidur lelap. Nah, Wow. saat singa ini tertidur lelap, tiba-tiba adalah seekor tikus. Nah, karena tikus ini lagi buru-buru, dia ingin bertemu dengan temannya, maka dia tidak sengaja melompati singa yang sedang tidur tersebut. Lalu, singa tersebut pun bangun dan dia sangat marah karena tidur siangnya itu telah diganggu. Lalu setelah itu dia pun menangkap tikus. Hap! Dia Wah, menangkap, ya, dia seperti tangkap tahu. gitu kan. Ya, bukan makan ya Nawan ya. Nanti makannya. Seperti yang Dia artis itu, Bu. Oke. Lanjut ya Nawan ya. Lalu dia pun menangkap tikus tersebut. Lalu karena tikus tersebut merasa takut, dia pun menangis. Singa, tolong, jangan bunuh saya gitu. Gimana kalau nangis? Kayak gitu kan anak-anak kalau menangis? Wah, pasti bagus banget ekspresinya. Lalu dia pun menangis. Singa, aku mohon, jangan makan aku. Lalu singa berkata, hah? Jangan memakan aku, tapi kamu telah mengganggu tidur siangku. Aku tidak akan mengampunimu lagi. Lalu tikus pun terus memohon, singa, aku mohon, jika kamu membebaskan aku kali ini, aku berjanji, aku akan menolongmu suatu saat nanti. Lalu dengan sombongnya si singa pun berkata, hah? Memangnya kamu siapa bisa menolong aku? Aku ini raja hutan, sedangkan kamu hanya binatang kecil. Bagaimana kamu bisa menolong aku? Lalu tikus pun terus memohon, ayolah singa, aku mohon kali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya. Jika suatu hari nanti aku mengulangi kesalahan yang sama, aku bersedia kamu makan. Lalu singa dan tikus pun membuat perjanjian. Baiklah, kata singa, kali ini aku akan membebaskan kamu. Tapi lain kali aku tidak akan membebaskan kamu. Lalu mereka pun berpisah setelah kejadian itu. Beberapa hari kemudian, ada beberapa orang beberapa pemburu ya anak-anak ya, bukan pembunuh. Tadi Ibu salah mengucapkan. Lalu beberapa pemburu pun datang ke hutan tersebut dan membuat perangkap untuk menangkap hewan yang bisa mereka tangkap. Namanya juga pemburu ya, mereka pasti bertujuan untuk menangkap hewan-hewan yang ada di hutan. Lalu tanpa sepengetahuan singa, dia pun terperangkap di jaring yang telah dibuat oleh pemburu tersebut. Karena merasa putus asa, singa pun terus meminta tolong dan berteriak, tolong aku, siapapun yang di sana, aku mohon tolong aku. Lalu tidak ada binatang yang mendengar pas saat dia sedang berteriak. Tetapi beberapa saat kemudian, tikus pun lewat di tempat si singa terperangkap. Lalu singa pun berteriak, tolong aku. Lalu tikus pun datang. Wah, kamu kenapa singa? Kata singa, tikus, tolong kamu cari bantuan. Aku sekarang sedang terperangkap. Lalu tikus pun berkata kepada singa, tenang singa, aku akan menolong kamu. Lalu dengan masih sombongnya singa pun berkata, hah?
menolong aku. Bagaimana caranya kamu menolong aku, tikus? Lalu tikus pun berkata, tenang saja singa, aku akan menolong kamu. Lalu tikus pun memanggil teman-temannya dan mereka bersama-sama menggigit jaring yang telah mengikat singa tersebut. Setelah singa pun terbebas, dia merasa bersalah dan sangat berterima kasih kepada tikus. Dia berkata, tikus, terima kasih kamu telah membantu aku. Selama ini aku selalu meremehkan kamu karena tubuhmu yang kecil. Aku pikir dengan tubuhmu yang kecil kamu tidak akan bisa menolong aku yang memiliki badan yang paling besar dan seorang raja hutan. Lalu kata si tikus pun begini, sama-sama singa, aku kan telah berjanji bahwa aku akan menepati janjiku. Suatu hari aku akan menolongmu. Nah, mulai dari situ pun singa dan tikus pun bersahabat. Mereka bersahabat dan saling membantu. Nah, kira-kira anak-anak, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari cerita ibu ini? Ada yang bisa ngasih tanggapannya? Saya, Resti? Bu, Nawan, silakan Nawan. kita itu harus saling tolong-menolong. Ya, Saling harus membantu. saling tolong. Iya, Betul, Resti benar. Budi kebaikan orang lain. Iya, Ica juga benar. Nah, setelah kita mengetahui ini, sebaiknya kita jangan pernah menyepelekan orang lain lagi ya. Meskipun dia memiliki kekurangan, tetapi setiap orang itu memiliki kelebihan. Dan seperti singa tadi, kita jangan meremehkan orang lain karena melihat dari fisik atau dari bentuk tubuhnya, karena mereka itu juga punya kemampuan yang kita tidak ketahui. Jadi kebaikan akan selalu dibalas kebaikan ya anak-anak ya. Ya, iya, Bu. Bu. Oke. Tadi siapa saja pemeran dari cerita ibu ini? Ada yang masih ingat? Saya ingat, Bu, Iya, apa Nawan? pemburu, Apalagi? tikus. Pemerannya siapa? Ya, sama singa. Tikus. Iya, betul Ica. Oke, sekian dulu dari Ibu hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang ya. Ingat anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Sama-sama. Dah.